Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini waktu Ahad subuh kita bisa beraktivitas kembali, melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, belajar mengkaji kitabullah atau Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niatan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, sehingga kita semua menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai taklim pada kesempatan pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hajj ayat 30 dan surat Muhammad ayat 7. Karena memang kondisinya sekarang sudah masuk bulan Syawal, insyaallah sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah, sebagai bentuk salah satu kajian tentang rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang kedua, hari ini ayat ini menjadi jawaban karena hari ini muncul, mohon maaf bahasa kasarnya, orang gila baru. Orang gila baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin bagi kita yang sudah usia 40 ke atas tidak begitu peduli terhadap lingkungan yang semarak hari ini, tidak begitu ikut-ikutan, maksud saya, dengan maraknya dunia maya dan lain-lainnya. Akan tetapi bagi generasi muda yang hari ini, yang pengen punya popularitas, pengen punya nama besar, pengen beken, banyak yang kemudian dengan kreativitas yang baiknya dia menjadi populer dan terkenal. Ada yang IQ-nya nggak mampu untuk mengikuti kebaikan sehingga dia menjadi orang gila baru. Salah satu contoh viral kemarin di Jawa Timur, ada orang laki-laki kawin dengan kambing, dan resmi ada
hantarannya banyak bapak-bapak yang pakaian yang sopan dan bagus, ibu-ibu bagus. Bahkan konyolnya ada salah satu peserta itu yang jadi anggota DPRD. Maknanya bukan orang bodoh, secara IQ dia orang pinter. Heboh di medsos, giliran dihujat oleh netizen baru komentar bahwa itu hanya sekedar konten. Inilah yang saya bilang orang gila baru. Sebelumnya heboh anak-anak muda yang mungkin jomblo, nggak nikah-nikah, atau gadis-gadis yang jomblo nggak nikah-nikah. Sholat di sampingnya dikasih kipas angin, dipakein mukena, ya kan? Selesai sholat dia salam, baru salaman dia sama mukenanya. Dia bayangin itu kipas, mungkin istrinya, mungkin apa. Yang laki-laki kipas, yang perempuan dia bayangin kipas dikasih peci, dikasih baju, dia salam. Ini orang sehat, waras, apa gila? Dan yang menyedihkan, nilai-nilai syariah yang dirusak, ya kan? Bukan hanya bercanda, mungkin bagi dia ini sekedar konten, tapi yang dia rusak, yang dia lecehkan adalah agama Allah, syiar agama Allah. Kenapa kok saya ngomong begini? Yang pertama, pernikahan. Pernikahan itu kalau dalam konsep Islam disebut dengan misaqon walido, perjanjian yang agung, ikatan suci, ikatan mulia. Bahkan dalam Al-Quran istilah misaqon walido itu digunakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah dari para nabi. Ketika nabi diangkat atau dilantik menjadi rasul, menjadi nabi, diangkat oleh Allah, kemudian perjanjian antara nabi dengan Allah itu disebut dengan istilah misaqon walido, perjanjian yang agung. Subhanallah. Begitupun ketika seorang ayah dari pihak perempuan megang tangannya seorang laki-laki dan dia berkata, aku nikahkan anak perempuan saya kepadamu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Yang laki-lakinya kemudian berkata, saya terima. Itu disebut dengan misaqon walido, perjanjian yang agung. Luar biasa. Dijadikan sebagai lelucon, kawin sama kambing. Belum yang heboh, ya kan? Habis Idul Fitri apa kemarin itu, yang diundang podcast di salah satu pemilik YouTuber, tutorial jadi homoseksual. Allah, ini saya bilang kacaunya hari ini. Muncul orang gila baru, saya bilang. Muncul orang sholat. Padahal dinyatakan sholat itu adalah ibadah yang paling mulia bagi orang-orang yang beriman. Makanya dibilang al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir, sholat. Nah, sholat dijadiin mainan, jadiin lelucon. Anehnya yang melakukan itu kalau ditanya apa agamanya, Islam. Nah, ini penting untuk memberikan penjelasan kita kepada umat. Minimal kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, keluarga, remaja masjid yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menjangkau semuanya, tapi minimal kita menjangkau yang bisa kita jangkau. Maka hadirin rahimakumullah, latar belakang inilah yang membuat ini kayaknya untuk kita berikan bayan, penjelasan kepada umat bahwa urusan agama, urusan ibadah nggak boleh dijadikan sebagai senda gurau atau permainan. Jangan sampai dijadikan itu, karena ada kesakralan tersendiri. Sholat itu Pak, dari saking sakralnya, kita tidak boleh sholat sebelum punya wudhu, sebelum bersesuci. Seandainya tidak ada air pun, kita tetap harus bersesuci, yang disebut dengan tayammum, atau bersesuci dari najis dengan cara beristinja.
Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang rapih, yang indah, yang suci, yang paling bagus, inda kulli masjidin, setiap mau datang ke masjid. Khudu zinatakum. Enggak dibilang yang mahal, tapi yang perhiasan yang indah, yang suci dari najis. Maknanya karena kita akan melakukan ibadah yang istimewa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lah inda rabbih. Siapa yang mengagungkan, siapa yang memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebaikan yang ia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Al-hurumat. Kalau dalam ayat yang lainnya, siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, huwa min taqwal qulub, salah satu bentuk ketakwaan yang ada dalam dirinya. Memuliakan syiar. Apa syiar agama Allah itu? Apa yang dimuliakan oleh Allah itu? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah-ibadah yang telah ditentukan, itu termasuk min sya'airillah. Salah satu contoh yang bersifat individu dan kontinu, ibadah solat. Perintah ibadah solat itu dilakukan berjamaah, khusus solat wajib. Solat wajib diperintahkan untuk berjamaah. Untuk solat sunnah disunnahkan untuk solat di rumah. Disunnahkan, mau tahajud kan solat sunnah, ya kan? Disunnahkan untuk solat di rumah, solat duha, ya. Kemudian ke masjid untuk solat berjamaah 5 waktu. Kenapa kok 5 waktu disunnahkan untuk berjamaah? Di antara hikmahnya apa? Yang pertama, untuk menjalin uhuwah imaniyah dan uhuwah islamiyah di antara saudara-saudara sesama Islam. Sehingga kita tahu, oh, alhamdulillah saudara saya yang biasa sholat di sini hari ini masih sehat, hari ini masih bisa bersama-sama sholat. Ketika suatu saat beliau yang biasa duduk di soft barisan sebelah kanan atau kiri kita nggak ada, hati akan nanya, biasanya bapak ada di sini, kemana ya? Oh, lagi pulang kampung. Oh ya, alhamdulillah, yang penting sehat. Nggak lama nanya lagi, biasanya bapak yang di sini ada, kemana ya? Lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Oh, ayo bapak-bapak, ini ada teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit, kita doakan. Nah, habis itu kita patungan, kita berkunjung, kita bawa hadiah, kita ini dan itu, kita hibur dia agar supaya mendapatkan kesehatan, karena mereka semua adalah saudara kita. Ini diantara hikmahnya. Lah coba bayangin, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu kita sakit sendirian, ya kan? Punya kesulitan sendirian, satu sama lain nggak ada yang kenal, ujung-ujungnya meninggal sendirian. Emang mau pergi ke kuburan mau sendirian? Maka di antara hikmah berjamaah itu adalah menjalin silaturahmi, meningkatkan uhuwah imaniyah dan uhuwah islamiyah, bisa tawasau bil haq, saling nasihat menasihatin di antara kita. Secara umum dilihat oleh orang adalah min sya'airillah, syiar agama Allah. Mohon maaf Pak, yang ditakutkan oleh orang yang benci terhadap Islam adalah kekuatan umat. Indikasinya kekuatan umat itu muncul dan nampak ketika dia berada dalam sholat berjamaah, wabil khusus sholat subuh. Yang dikhawatirkan oleh orang di luar Islam itu, kekuatan umat itu muncul kalau subuh masjid penuh, sholat berjamaah penuh. Orang akan berkata, oh,
Luar biasa kaum muslimin. Makanya dulu zaman Rasul, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah sholat, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi itu berputus asa kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat, wih, tuh lihat Muhammad dan pasukannya siang-siang tanah panas bolong latihan perang, sore-sore jam 3 jam 4 latihan perang, malam-malam latihan perang, tengah malam latihan perang, masih pagi latihan perang, sehari latihan perang sampai 5 kali. Gila nih, begitu kompak dan kuatnya, sehingga kekuatan umat Islam, Muhammad dan umat Islam gak bisa dikalahkan. Kenapa? Bayangin, sehari 5 kali latihan perang. Kata orang kafir. Diceritakan itu di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3. Subhanallah. Berputus asa orang kafir. Kenapa? Karena ngelihat umat Islam siarnya jelas. Makanya hari ini kenapa kok umat Islam tidak begitu disegani oleh orang-orang yang benci? Karena dilihat sholatnya aja udah nggak kelihatan. Coba kita lihat, Rasulullah kalau mau mulai sholat itu kan komandonya sebentar. Apa kata beliau? Saw sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Mungkin kalau bahasa baris berbaris, siap, gerak. Nggak butuh waktu lama untuk bisa merapikan dan meluruskan barisan. Dulu pernah viral ada dialog, ya kan? Ketika ngelihat jamaah haji yang melaksanakan ibadah tawaf, ribuan kan, bahkan jutaan, ada yang di dekat Ka'bah, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3, macam-macam. Sampai ada pertanyaan, kira-kira berapa lama bisa ngasih komando kepada orang Islam ini biar bisa rapi? Karena ini muter terus. Ada yang bilang sejam, ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 3 jam. Ustadz bilang cukup 5 sampai 10 menit. Cukup 5 sampai 10 menit. Selesai muadzin adzan, ketika adzan kan masih tawaf itu sih yang tawaf. Selesai sholat sunnah muadzinnya, langsung muadzin ambil mic untuk iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lagi tawaf ngerem seketika, cet, sampai la ilaha illallah terakhir, langsung rapi barisannya. Subhanallah. Lah ini simbol syiar Islam yang ditakutkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam itu. Begitu juga ketika ibadah haji, ketika jamaah haji kemudian berteriak dengan satu lafaz yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu Pak, kalau kita baca dengan serius, getar itu jantung, getar itu hati. Bapak bayanginlah waktu haji dulu atau waktu umroh, dari hotel, ya kan, habis ngambil mikot, masuk ke hotel semua, dari hotel ngebayangin mau pergi ke Ka'bah, mau tawaf, baca itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kondisi seperti itu, lagi pakai baju ihram, yang perempuan pakai baju ihram yang semuanya tertutup, yang laki-laki pakai kain 2 helai atas dan bawah, bahkan nggak pakai daleman sama sekali. Itu ketika ngomong begitu, seandainya, mohon maaf, seandainya pada waktu itu ada malaikat Israel nyabut nyawa, insya Allah kita tidak akan pernah menyesal meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya kan? Jiwa raga kita begitu pasrahnya semua. Bahkan saya sering melihat ketika orang bilang labbaik Allah sambil nangis, begitu terharunya, imannya yasdadu wa yasdadu wa yasdadu, meningkat dan meningkat, wirahnya, uhuwahnya, subhanallah.
Kenapa kok demikian? Karena apa yang ia ucapkan dengan apa yang ia fikirkan dan ia lakukan sama-sama hanya mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari umrah ke umrah yang lainnya menjadi penebus di antara dosa keduanya. Subhanallah. Labbaik ya Allah, aku temui panggilanmu, aku datangi panggilanmu. Allahumma labbaik la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, kehormatan dan kemuliaan, innal hamda wan ni'mata, dan segala kenikmatan laka, milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Subhanallah. Min sa'airillah. Makanya ketika kita teriak begitu, jangankan orang kafir, iblis ketakutan, Pak. Iblis ketakutan. Lah kalau kita nggak lantang, iblis goda. Tapi ketika kita serius, semangat, kabur itu, tunggang langgang iblis itu. Subhanallah. Ini min sya'airillah, syiar agama Allah. Salat, ya kan, 5 waktu. Haji, termasuk salat Jumat. Begitu juga termasuk di dalamnya zakatul mal dan zakat fitrah. Kemarin kita Ramadan, ibu-ibu nggak malu-malu, biasanya kemana-mana, ya mohon maaf, yang nenteng tasnya pembantunya, yang bukain pintu pembantunya, ya kan? Ya biasalah. Nah, kemudian mau jalan kemana-mana, kalau gerimis dipayungin oleh pembantunya. Idul Fitri kemarin, Ramadan menjelang Idul Fitri, ibu-ibu manggul beras. Bapak-bapak manggul beras, datang ke masjid, ditanya mau ngapain? Mau mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa kok dia ngerjain sendiri? Karena dia yakin min sya'airillah, siar-siar agama Allah. Saya ngelihat, ngamatin di beberapa masjid, masjid kampung atau masjid komplek. Nah, kalau masjid komplek kan penduduknya ya seperti itulah, kita paham. Masjid kampung ya seperti itu. Ini nggak ada bedanya. Di masjid kampung, di masjid komplek, bapak-bapak dan ibu-ibu begitu bersemangat nganterin zakat. Ada yang nggak mau pakai duit, saya harus pakai beras Ustaz, karena pemahaman saya begitu, sunnah yang saya fahamin begitu. 10 kilo dipikul sama dia. Dia datang ke pengurus, ini untuk saya, istri saya dan anak saya si fulan. Baru kemudian dia ngeluarin duit buat zakat malnya. Di mana-mana, bahkan ada yang nganterin sendiri ke tetangga. Ada, kita lihat, ada bareng-bareng dia sama anak, sama istrinya, sama cucunya datang ke rumah orang, nganterin sendiri. Saya mau ngasih sendiri Ustaz, biar hati lebih yakin dan lebih puas. Apa itu maksud? Sya'airillah, siar-siar agama Allah telah masuk dalam dirinya. Yu'addim hurumat, apa yang dimuliakan oleh Allah masuk ke dalam diri. Maka dia adalah mendapatkan taqwal qulub, kemuliaan di dalam hatinya, ketakwaan di dalam hatinya, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sya'airillah, siar-siar agama Allah. Zakatul mal, zakat fitrah. Ustaz, bukannya ada petunjuk yang telah diajarkan oleh para ulama, kalau kamu bersedekah dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri nggak tahu, gitu kan? Sering kan kita begitu dengar. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau hal sunnah. Kalau sunnah, usahakan nggak ada yang tahu. Seakan-akan tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Maksudnya nggak usah diceritain. Kalau hal yang sunnah. Tapi kalau wajib disiarkan, ya kan, disiarkan. Tujuannya apa? Biar menjadi siar agama. Biar orang nggak ngomong Islam itu kere, Islam itu miskin, Islam itu kumuh. Enggak, Islam itu sangat peduli terhadap lingkungan,
Islam itu peduli terhadap masyarakat sekitar. Islam itu sangat peduli terhadap persatuan dan kesatuan umat. Buktinya apa? Lihat, umat Islam berbondong-bondong mengeluarkan zakat fitrah, bahkan zakat malnya. Subhanallah. Sa'airillah. Nih. Terus apa lagi? Ada yang disebut dengan di antara syiar agama Allah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dalam banyak teks hadis diajarkan sunnah merayakan dan melaksanakan sholat Id di lapangan. Apa tujuannya? So apa? So of force apa namanya ya? Untuk menunjukkan kekuatan. So of force, menunjukkan kekuatan. Ini loh umat Islam banyak tapi rapi, banyak disiplin, banyak sopan. Cek bapak-bapak kalau ngelihat jamaah sholat hari raya Idul Fitri, ya kan, kadang-kadang kalau di masjid ini dari pojok seluruh sampai ke ujung-ujung, ada yang bawa koran, ada yang bawa sejadah, ada yang bawa tikar. Tapi selesai sholat Id, nggak ada koran yang geletak, bersih semuanya. Dia bawa sendiri, dia bersihin sendiri. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu hebat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam itu adalah baik. Cuman ya mohon maaf, fitnah saja yang suka jelek-jelekin Islam. Islam dibilang kumuh, jorok, kotor. Nauzubillah min dzalik. Kalau begitu itu individu. Tapi kalau ajarannya coba kita lihat. Subhanallah. Ini bahkan Rasulullah ngajarin bagi laki-laki dan perempuan sholat Idul Fitri. Ustaz, kalau saya haid bagaimana? Datang saja, datang ke lapangan, ikut bareng-bareng bersama dengan ibu-ibu yang lain yang sedang tidak haid. Jika pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha dilaksanakan, ibu cukup duduk, nggak usah sholat. Liatin orang yang sholat, ibu dapat pahala seperti orang yang sholat. Nggak usah ngumpet di rumah. Saya kan head, udahlah di rumah. Itu orang yang nggak paham agama, yang nggak ngaji. Islamnya Islam nggak ngaji. Kalau ngaji, datang setahun sekali sholat Idul Fitri, setahun sekali sholat Idul Adha, datanglah ke masjid, datanglah ke lapangan. Walaupun dia tidak ikut sholat, tapi Allah berikan pahala sama seperti orang yang sholat. Karena head itu bukan kemauan dia. Tujuannya apa? Syiar agama Allah. Dia dengarkan khutbah, dia dengarkan materi, dia bertakbir sepanjang jalan, dia mengagungkan Allah dan bertahmid dan memuji Allah serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nih, syiar. Apalagi ya penyembelihan hewan kurban. Kemarin Jumat, bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya saya khutbah di sini. Alhamdulillah pengurus mengumumkan Masjid Al-Mu'min menerima dan menyalurkan amanah hewan kurban yang Bapak dan Ibu berikan. Yakinkan masih ada 1 bulan, insya Allah tahun ini kita kurban dengan hewan kurban yang terbaik. Yakin man. Yang sudah ada rizkinya, sudah ada duitnya, boleh beli sendiri, boleh titipan ke pengurus. Yang belum ada, niatkan dulu, kuatkan dalam hati. Kenapa demikian? Karena ini ibadah tahunan, mumpung ada kesempatan. Mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf, orang yang hatinya terkena sifat wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebihan kepada dunia, takut mati, sehingga dia ngumpulin harta terus nggak mau ibadah. Itu bahaya, harus diobatin. Jangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, syiar agama Allah ini penting. Syiar. Bahkan kita lihat ketika Rasulullah berada di kota Madinah, beliau kan berdakwah, diangkat oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun. Umur 43 tahun beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada tahun kelima di kota Madinah,
terjadi perang namanya perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Khandaq itu parit bahasa kitanya. Pada waktu itu kaum muslimin sempat ketakutan karena pasukan yang menyerang itu besar dan banyak. Sampai-sampai banyak kaum muslimin pada waktu itu minta izin ke Rasul. Ya Rasul, saya izin pulang sebentar ya, mohon maaf. Kenapa? Rumah saya belum dikunci. Padahal dia mau kabur. Pulang, nggak balik lagi. Ada yang minta izin, ya Rasul, saya izin pulang. Hewan ternak saya, hewan ternak belum dimasukin ke kandang. Ya udah, pulang, nggak balik. Makanya pada waktu itu kemudian ada sahabat yang usul agar supaya bikin parit. Parit itu lebarnya selebar kuda yang terbaik loncat nggak nyampe. Kalau kuda terbaik loncat itu berapa meter? Seumpama 5 meter. Kita bikin 6 meter lebarnya. Oh, seumpama 6 meter, kita bikin 7 meter. Sehingga kalau kuda terbaik lompat pun nggak nyampe, jatuh. Akhirnya bikin parit. Ketika bikin parit, Rasulullah kemudian bilang, Persia, pada waktu itu Persia itu negara yang berkibar, hebat lah. Persia akan tunduk di bawah Islam. Sahabat semangat mendengarkan. Kenapa? Dapat motivasi dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah biiznillah perang Khandaq itu menang. Kaum muslimin menang. Orang kafir pada waktu itu porak-poranda. Datang tentara berupa angin. Lalu kalau angin tiba, angin luk-puluk atau angin puting beliung, habis semua itu. Hancur tenda-tendanya pasukan perang dari mereka. Kemudian kondisi di Jazirah Arab kan padang pasir, Pak. Kalau ada angin agak gede sedikit, ya mohon maaf bahasa kelilipan lah kan gitu. Karena debunya berterbangan. Menanglah kaum muslimin. Tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-8 Hijriah, dari hijrahnya Rasulullah bersama dengan 10.000 pasukan dari kota Madinah datang ke Mekah. Rasulullah bawa pasukan yang besar. Ya, Sofos tadi. Orang Mekah yang dulu benci kepada Rasulullah, ngelihat Rasulullah dengan pasukan yang besar, ketakutan terus, mereka ketakutan. Sampai Rasulullah kemudian berpesan kepada intelnya, siapa yang ada di dalam rumah aman, siapa yang ada di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang tidak melakukan penyerangan aman. Rasulullah menyampaikan seperti itu kepada tilik sandinya, kepada intelnya, sampaikan, sehingga pasukan yang besar itu tidak dihalang-halangi oleh orang-orang penduduk Mekah yang biasa mengganggu Rasulullah. Subhanallah. Syiar agama itu penting. Menunjukkan kekuatan itu penting. Makanya jangan malu-malu, tunjukkan kekuatan dengan kekompakan, dengan bersama-sama, ya kan? Bersama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita semua. Maka dalam ayat yang lain Allah menyatakan, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang niat aktivitas yang ada di dalam dirinya, niat menolong agama Allah, salat, puasa, bekerja, silaturahmi, dakwah, ngajar, ya kan, niat menolong agama Allah, niat memuliakan agama Allah, Allah akan tolong dia. Intan surullah yansur wa yusabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan kedudukannya, Allah kokohkan kemuliaannya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka kita yang harus berusaha untuk mengikuti perintah Allah, dan Allah yang akan memenuhi janji-janjinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja sedikit kajian singkat tafsir surat Al-Hajj dan surat Muhammad. Al-Hajj ayat 30 dan surat Muhammad ayat 7. Mudah-mudahan bisa kita fahami bersama dan meningkatkan spirit keimanan dan amal soleh bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kayaknya agak siang, saya akhiri.
Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Hilaf dan salah kita diampuni. Anak-anak kita doain mudah-mudahan menjadi generasi yang hebat, yang soleh dan soleha, sehingga ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, pahalanya tetap mengalir dari amal-amal soleh yang kita lakukan, termasuk anak-anak yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.